Nah guys, barusan aku juga cek Twitter di akun Diskominfo Bangkalan bahwa di pertanggal 22 Juni ya, itu COVID totalnya ada yang confirm lab itu totalnya hampir 3024 case ya. Dan yang paling banyak adalah di Bangkalannya. Di Bangkalannya itu ya daerah Telang, daerah sekitar kampus gitu itu sampai 1078 case ya. Dan itu menurut aku gila sih guys, maksud aku 1000 orang, hampir udah bukan hampir lagi, ini udah 1000 orang, terutama di Bangkalan daerah kampus itu udah sampai 1000 gitu loh. I think this number is very huge ya, karena ya kita nggak tahu gitu loh guys, orang-orang mana, kemudian juga apakah virus ini tuh nyebar kemana aja, kita kan juga nggak tahu gitu loh. Makanya teman-teman sekali lagi ya, mungkin kalian juga bosan mendengar, stay safe gitu loh. Kalau emang nggak ada kepentingan sama sekali ke kampus, please gak usah ke kampus dulu gitu loh. Kayak kalaupun emang ada urusan yang mendadak ataupun apa, kalau emang bisa dilakukan secara daring, better daring aja gitu loh, jangan ke kampus dulu. Kemudian menanggapi yang mungkin kemarin teman-teman juga udah tahu viral gitu kan di beberapa portal informasi Instagram, bahwa sempat ada kayak demo juga karena swab di pelabuhan dan juga di Suramadu. Well guys, gini, jujur ini kayak pro kontra ya gitu, mohon maaf, dan aku tidak ada maksud untuk merendahkan, memihak manapun, but I just want to share my own opinion gitu loh. Aku mau share opiniku pribadi bahwa kayak gini, teman-teman, untuk sekarang yang mau nyebrang ataupun mau ke Madura ataupun orang Madura mau ke Surabaya itu harus pakai surat izin keluar masuk atau SIKM ya. SIKM itu didapat dari kecamatan masing-masing, yang dimana kalian harus swab dulu, yang dimana surat swab itu menandakan kalau kalian itu emang negatif kayak gitu. Nah, kalau nggak punya gimana? Kalau teman-teman nggak punya, mau nggak mau kalian harus swab juga di situ, karena ini ya juga untuk safety gitu loh guys, safety buat bersama. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ada kepentingan ke Madura ataupun orang Madura mau ada kepentingan ke Surabaya, itu emang harus punya surat izin keluar masuk gitu kan. Dan menurut informasi yang aku dapat ya di Twitternya Diskominfo Bangkalan ini, antusiasme warga Madura terhadap SIKM ini tuh cukup bagus ya gitu, karena tinggi banget, sudah mencapai 900 orang mengajukan. Karena mungkin orang-orang yang mengajukan SIKM ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun memiliki pekerjaan yang emang harus lintas pulau ya, mungkin kayak pedagang, mungkin kayak orang-orang kantoran ya yang emang kerjanya harus ke Surabaya, ataupun mungkin mereka mau ngirim barang kayak gitu-gitu. Makanya untuk lalu lintas ataupun bepergian dari Madura ke Surabaya ataupun Surabaya ke Madura itu emang intens gitu. So that's why permohonan surat ini itu penting kayak gitu dan harus punya. Nah teman-teman, kembali lagi ke topik yang dimana kemarin itu sempat ada demo yang nggak mau di swab dan sebagainya. Jujur, aku agak speechless ya gitu, agak speechless, kayak takut gitu loh guys, kayak kena kok sampai kayak gitu kan, kok sampai rame kayak gitu. Aku nggak mau menanggapi itu ya, I mean like ya udahlah, kalau emang mereka mau demo mungkin mereka ada kepentingan juga kan, mereka punya misi ataupun mungkin punya masalah yang emang pengen diselesaikan gitu. Cuman something yang I want to highlight gitu kan, kemarin itu juga sempet ada kayak I don't know, kayak kegiatan atau aksi anarkis gitu loh guys, yang dimana nakes atau petugas staff yang nge-swab itu sempet kayak dilemparin mercon, kemudian juga intinya mendapatkan perlakuan yang tidak baik gitu loh. Aku nggak mau sok idealis ya gitu, cuman aku mikirnya gini loh guys, kayak temen-temen ataupun para nakes yang kerja, yang mereka ditempatkan di Suramadu untuk nge-swab para driver ataupun para pengguna jalan, mereka tuh kerja sesuai dengan aturan gitu loh. Mereka kerja karena emang ditugaskan di sana, mereka hanya melakukan tugas, ya emang tugas mereka di sana gitu loh. Dan mendapatkan perlakuan seperti ini, mendapatkan kayak ya anarkisme kayak gini, jujur agak nyesek ya guys gitu loh. Imagine, apalagi itu dilakukan pada saat subuh jam 5-an gitu loh. Ya ampun, kerja subuh-subuh masih ngantuk mungkin, kemudian juga kerjaannya sangat beresiko, berhadapan dengan COVID gitu kan. Kita juga istilahnya itu kayak kerjaan yang hidup mati gitu loh guys, tapi mendapatkan kayak reaksi seperti itu, yang dilemparin mercon ataupun apa kayak gitu-gitu. Well, meskipun ya nggak ada korban jiwa, meskipun nggak ada yang meninggal, jangan sampai lah gitu, tapi
jelas ini tuh traumatik nggak sih, kayak buat orang itu jadi kayak takut, jadi orang kayak mikir dua kali gitu loh. I just want to say, oh my god, you are a hero guys. Buat para nakes, kalian hero banget. Dan jangan kapok untuk menegakkan ini ya, menegakkan kebenaran, menjalankan tugas-tugas kayak gini. Karena menurut aku tanpa kalian ya jelas gitu loh, COVID gak bakalan selesai. Aku juga takut kayak dengan kejadian seperti ini mungkin para nakes juga trauma, ataupun mungkin mereka juga mikir dua kali untuk ditempatkan di tempat swab Suramadu dan sebagainya gitu-gitu. So please ya guys gitu, jangan sampai kejadian kayak gini itu terulang lagi gitu. Karena ya aku nggak tahu aku siapa gitu kan, I'm just a very general person gitu yang mungkin nggak punya power, tapi menurut aku pribadi kasihan aja gitu loh. Mereka kerja sesuai dengan perintah, mereka juga tujuannya untuk hal yang baik gitu loh, tapi mendapatkan perlakuan seperti itu gitu. So itu aku bener-bener sedih banget ketika tahu informasi itu. Kemudian ditambah lagi, kalau mungkin teman-teman nyadar juga ya, ketika aku baca beberapa komentar yang ada di Instagram gitu kan, aksi-aksi kayak gini itu pasti banyak orang yang gak setuju gitu loh. Tapi dampaknya besar banget, terutama di image of Madura. Aku punya banyak banget teman orang-orang Madura, aku punya dosen banyak orang Madura gitu loh. Dan aku yakin hal kayak gini pun juga tidak dibenarkan. Paham gak sih? Kayak menyerang nakes kayak gitu tuh bukan sesuatu yang dibenarkan gitu kan. Dan yang paling aku sesali adalah dengan adanya tindakan ini banyak banget stigma-stigma yang keluar gitu loh. Orang-orang yang langsung nge-blaming, wah orang Madura ini kayak ABCD, wah orang Madura ini nggak taat aturan, wah orang Madura ini barbar dan sebagainya. Pokoknya konotasinya negatif banget gitu loh. One thing yang perlu didasari atau one thing yang perlu kita ingat adalah sebetulnya sebelum kasus ini terjadi, stigma Madura itu sebetulnya kan udah banyak yang salah ya. I mean like udah banyak yang menyebar di masyarakat bahwa orang Madura itu ABCD, yang bisa dibilang mengarah ke negatif gitu loh. Ditambah dengan kasus seperti ini, itu kayak orang-orang makin ngeblow up bahwa oh orang Madura beneran kayak gini. Paham gak sih? Itu yang menurut aku perlu aku highlight, yang dimana ini gak benar gitu loh. Ini bukan sesuatu yang benar gitu loh. Oknum-oknum ataupun orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu sebetulnya tidak merepresentasikan secara keseluruhan orang Madura itu seperti apa gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah keterima ke UTM, yang mungkin mau daftar ke UTM lagi ataupun mau kuliah ke UTM, please ya guys, please. Apa yang kalian lihat di sosial media, apa yang kalian lihat di sosial media kalian, berita-berita ataupun informasi yang mungkin menyebar di WhatsApp dan sebagainya gitu loh, tentang konotasi Madura, well, it's not that true gitu loh. Aku udah kuliah di sana 4 tahun. Aku punya banyak banget teman orang Madura. I have a lot of friends Maduris juga. Mereka pun nice dan gak sebarbar ataupun gak seburuk yang diberitakan gitu loh. So that's why I'm just afraid. Aku cuma takut aja gitu loh dengan informasi yang menyebar ini, dengan demo yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian juga hal-hal yang membuat orang-orang salah kaprah tentang Madura, ngebuat image UTM ya terutama itu jadi jelek juga gitu. So ini aku mau meluruskan aja bahwa jangan sampai termakan oleh informasi-informasi seperti itu gitu loh. Jadilah orang yang bisa melihat sudut pandang yang lebih luas, sudut pandang yang lebih open minded gitu loh, bahwa apa yang kalian lihat di sosial media itu juga nggak akan 100% sama gitu loh sama aslinya. Paham nggak sih? Apa yang mereka lakukan untuk debut dan sebagainya itu juga mereka punya kepentingan masing-masing. Dan menurut aku juga ya udah gitu loh, toh juga sudah ada win-win solution yang emang tadi dikeluarkan, harus punya SIKM yang dimana itu untuk nyebrangnya. So that's why aku cukup kaget juga sih guys ketika tahu informasi itu. Dan semoga buat para nakes yang ditempatkan di Suramadu untuk swab tetap semangat, tetap tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. Sehat selalu Pak Bu ya, karena you guys are a really good person, you are a hero. Karena emang kalau nggak ada kalian ya jelas nggak ada matinya COVID ini gitu kan. Dan buat teman-teman sekali lagi yang mungkin suka nongki ya, ataupun masih ditelang, yang masih suka ngopi tiap malam, yang masih kumpul-kumpul, mungkin dikurangi dulu, mungkin ditunda dulu kegiatan seperti itu, karena
Bangkalan lagi nggak baik-baik aja. Aku yakin teman-teman juga kangen dengan situasi kampus, kangen dengan lingkungan kelas, kangen dengan kumpul-kumpulnya, rapat-rapatnya. So, ya kalau emang pengen selesai ya harus patuhi protokol dulu, baru nanti biar cepat selesai, biar kita bisa ketemu lagi di kampus. So, I think that's all my video guys. Mungkin terlalu panjang juga, but you know, this is my own perspective. Ini nggak ada maksud apapun, nggak ada tujuan untuk menyalahkan ataupun memihak manapun. But I just want to say that apa yang kalian lihat di sosial media tentang Madura itu tidak merepresentasikan 100% orang Madura itu seperti itu gitu loh. Karena emang masih banyak banget hal-hal yang baik, dan juga orang-orang Madura yang aku temui dan yang aku kenal emang tidak melakukan tindakan seperti itu gitu loh. Jadi buat teman-teman, stay safe, tetap semangat, dan juga patuhi protokol kesehatan.